Apa maksudnya, Karin? Mengapa kau masih tetap baik-baik saja sedangkan jelas-jelas wanita yang meninggal itu sama persis denganmu? Xavier ingin mendengar penjelasan wanita yang masih sah menjadi istrinya. Ia tidak paham mengapa bisa ada kejadian seperti ini. Sayangnya kau tidak berhak bertanya tentang apa yang terjadi dan mengapa aku masih bisa tetap baik-baik saja. Ingatlah, semua yang terjadi hari ini karena kesalahanmu di masa lalu. Jadi, berhentilah bertindak seolah-olah aku yang menyakitimu. Jika itu dulu, mungkin Karin akan langsung memberitahu Xavier. Meskipun cintanya masih tetap ada untuk Ibran, tapi karena kehadiran Xavier, ia mulai melupakan Ibran, namun sekali lagi usahanya gagal. Pria yang ia anggap sebagai obat di masa lalu ternyata racun yang mengerikan. Tidak hanya ia harus kehilangan keluarga demi memilih Xavier. Hidupnya juga hancur, begitu juga dengan putrinya. Kau berubah, Karin, ucap Xavier sendu. Jujur, Xavier sebenarnya sangat mencintai Karin, bahkan saat bersama Lia, ia masih tetap mencintai istrinya. Hanya saja, rayuan orang ketiga membuatnya mengubur cinta itu. Dan semuanya karena dirimu. Kau tahu, aku kehilangan keluargaku demi dirimu. Tapi apa yang kudapat, aku dijadikan alat untuk mendapatkan kekayaan lalu dibuang begitu saja karena wanita lain. Bukankah itu sangat mengerikan? Ya, Xavier sadar semua perbuatannya di masa lalu. Ia malu sekarang, nafsunya membuat rumah tangga yang ia idam-idamkan hancur, bahkan ia semakin kejam dengan menyiksa putrinya. Tiba-tiba saja, Xavier merasa lemah ketika mengingat bagaimana wajah sendu putrinya setiap kali ia atau Lia menyiksanya. Maafkan aku. Tidak, kata maaf darimu seperti racun. Aku tidak pernah mengakuinya, kau pria paling kejam yang pernah kutemui dan aku ingin kita mengakhiri hubungan yang sudah kau hancurkan ini. Karin tidak ingin mendengarkan kata maaf dari Xavier. Baginya itu seperti kutukan, dan ia tidak ingin menderita lagi. Ruangan menjadi hening. Xavier menatap sendu Karin, ia merasa sangat sakit. Ini seperti ada seseorang yang menusuk dadanya. Terasa sangat menyakitkan hingga obat sekalipun tidak bisa menyembuhkannya. Sekarang ia menyesali semua yang sudah terjadi di masa lalu. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa suatu hari wanita yang sudah ia lukai dengan sangat mengerikan meminta berpisah dan jahatnya ia yang tidak rela berpisah darinya. Apakah tidak ada kesempatan kedua untukku? Pertanyaan itu menyadarkan Lia, ia menjadi panik. Bagaimana bisa Xavier mengatakan hal tersebut di hadapannya? Dia sudah melakukan banyak hal agar menjadi satu-satunya istri Xavier, tapi sekarang sang istri pertama hadir dan suaminya meminta kesempatan kedua. Tidak, aku tidak bersedia berbagi suami, ucap Lia dengan suara yang cukup keras. Tidak bersedia berbagi suami, sedangkan dia menjadi wanita simpanan dari suami wanita lain. Bukankah itu menggelikan? Karin, Dinda dan Ibran menatap Lia idiot. Sungguh menggelikan, tidak ingin berbagi suami tapi nyatanya mengambil suami milik wanita lain. Aku akhirnya paham mengapa istri sah selalu kalah. Itu karena wanita simpanan tidak tahu malu dan egois, ejek Dinda. Diam, bentak Lia. Tidak perlu berteriak Nyonya Lia, kami tidak tuli dan satu hal lagi, aku tidak pernah berniat mengambil suamimu. Bukankah kau sudah mendapatkannya, jadi maaf aku bukan tipe wanita yang suka mengambil barang bekas. Disebut barang bekas oleh Karin menyakiti hati Xavier, ia paham bahwa benci yang wanita itu sangat penuh sehingga apapun yang dikatakan tentangnya akan terasa menjijikan. Dan perumpamaan yang digunakan Karin meskipun pantas ia dapatkan, tapi itu terdengar sangat menyedihkan. Berani-beraninya kau menghina suamiku. Xavier yang masih sangat sedih dengan ucapan Karin menjadi marah ketika mendengar teriakan Lia.
Akhir-akhir ini hubungan mereka tidak baik-baik saja. Mereka sering bertengkar terlebih lagi ketika melihat kondisi Vina yang mulai aneh. Beberapa kali ia mendengar rencana sang putri yang berniat merebut suami dari putrinya yang lain, jika itu di masa lalu. Mungkin Javier tidak marah bahkan terkesan mendukung, namun setelah semua yang terjadi, posisi Vina mulai tergeser di hati Javier. Berhentilah berteriak. Ini bukan kebun binatang atau hutan. Dia terdiam, sejak mereka memulai hubungan terlarang. Javier tidak pernah berteriak padanya, kalaupun tidak suka dengan tindakannya, maka Javier akan diam. Tapi sekarang berbeda, pria yang ia cintai berani membentaknya di hadapan wanita lain, bukankah ini akan menjadikannya lelucon? Kau membentakku, ucap Lia dengan suara pelan. Berhentilah menjadi pihak yang terluka. Kau bukan anak-anak lagi, aku benar-benar menyesal telah jatuh cinta pada wanita yang tidak bisa apa-apa sepertimu. Jika di masa lalu, Javier akan tergoda dengan sifat lemah dan malu-malu Lia. Maka sekarang ia mulai muak, salahnya karena terlalu menuntut Karin agar bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan lupa bahwa istrinya menjadi kuat demi dirinya. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Apakah ini semua karena wanita murahan itu? Tanya Lia sambil menunjukkan jarinya ke arah Karin. Murahan, mengapa manusia sekarang suka menyebut dirinya sendiri? Benar-benar memalukan. Ibran yang tidak suka mendengar perkataan Lia menjadi kesal. Berani-beraninya wanita itu mengatakan Karin murahan, sepertinya dia tidak melihat dirinya di cermin. Karin menatap Lia dengan senyum dinginnya. Wanita itu tetap sama, menganggap dirinya baik sedangkan orang lain jahat. Lupa bahwa tidak semua orang sama seperti Javier yang mudah ditipu. Tuan Javier, sebaiknya Anda segera menandatangani surat cerai agar hubungan kita bisa selesai. Aku juga ingin hidup bahagia, bukan hanya kau. Dan putriku masih membutuhkanku, atau jika kau merasa tidak puas dengan hanya tanda tangan, maka kita bisa pergi ke pengadilan agar perceraian ini menjadi tontonan orang-orang. Mungkin keluarga Anda menjadi artis setelah berita perceraian kita. Ini semakin menyakitkan, keinginan Karin untuk berpisah membuat hati Javier terluka. Kenapa saat ia sedang dalam masa menyedihkan, orang yang sudah lama ia rindukan kehadirannya tiba-tiba datang dengan tuntutan perpisahan? Javier merasa tidak adil, namun lupa bahwa ketidakadilan itu terjadi karena kebodohannya di masa lalu. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, bahkan sampai mati pun kau harus tetap menjadi istriku. Sungguh. Keegoisan Javier membuat Ibran emosi, tapi tidak dengan Karin, ia sudah menduga ini. Jalan perpisahan mereka tidak akan mudah, namun ia tidak berniat mundur. Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu? Aku masih sah menjadi istrimu dan aku tidak ingin wanita ini masuk ke dalam rumah kita. Tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Karin masuk ke dalam hubungan mereka. Jika di masa lalu ia bisa membanggakan dirinya karena Javier mencintainya, maka sekarang ia tidak bisa mengambil resiko dengan membiarkan wanita lain masuk apalagi itu Karin. Kau hanya wanita kedua, tapi perilakumu seperti kau adalah nyonya sah. Apakah orang tuamu mengajarkan hal seperti ini padamu? Menjadi wanita tidak tahu malu dan bodoh. Pada akhirnya, Karin tidak tahan dengan kata-kata Lia yang berulang-ulang tentang istri sah dan wanita kedua. Bukankah seharusnya dirinya lah yang mengatakan hal serupa? Karena dialah korban yang sesungguhnya.